Di sini saya akan menjelaskan konsep pertama, yaitu konsep suku bangsa. Suku bangsa menurut Koncoroningrat adalah golongan manusia yang mempunyai kesadaran identitas bersama, yakni kesatuan kebudayaan tertentu. Kesadaran ini tidak selalu hanya di luar ilmuwan, tetapi lebih penting berasal dari anggota sendiri. Mereka merasa satu suku bangsa karena budaya bersama dan seringkali bahasa bersama. Batas suku bangsa bisa logat ataupun ketat. Contohnya orang dari beberapa suku dari Flores seperti Mangarat, Mangada, dan Sika. Mereka sebagai suku terpisah dalam konteks lokal, tetapi bisa merasakan satu Flores ketika berada di luar pulau. Koncoroningrat meningkatkan pentingnya menyebut suku bangsa secara lengkap, suku bangsa Sunda, suku bahasa Minangkabau, dan seterusnya. Karena istilah suku saja bisa ambigu. Dalam antropologi, deskripsi kebudayaan suatu suku bangsa bisa ditulis melalui etnografi. Kedua, yaitu konsep daerah kebudayaan. Daerah kebudayaan, klasifikasi para antropologi, yaitu pengelolaan beberapa suku bangsa yang memiliki ciri kebudayaan menonjol yang sama. Klasifikasi ini berguna untuk analisis komparatif agar bisa melihat pola umur di antara suku bangsa yang secara geografis tersebut di benua ataupun wilayah besar. Unsur persamaan bisa berubah fisik, alat, berburu, senjata, pakaian, sosial, organisasi masyarakat, ekonomi, dan ide agama, pemikiran adat. Batas antara daerah kebudayaan biasanya kabur tidak tajam karena semakin jauh dari pusat area, persamaan unsur kebudayaan semakin berkurang. 3. Daerah-daerah kebudayaan di Amerika Utara. Berdasarkan klasifikasi Clark-Wissler, menurut Koenjaraningrat terdapat 9 daerah kebudayaan di Amerika Utara. Yang pertama Eskimo, suku pemburu di wilayah dingin, utara Kanada, Greenland, pulau-pulau Arktik. Yang kedua, Yukon Mackenzie, suku pemburu hutan konifer dan nelayan sungai Yukon Mackenzie, juga bercocok tanam ladang kecil. Dalam daftar lengkap ada juga wilayah Plains, dataran tinggi, California, Barat Daya, Tenggara, Meksiko, dan wilayah hutan timur. Tetapi Koenjaraningrat merujuk klasifikasi lengkap dari Wissler untuk menjelaskan variasi kebudayaan suku bangsa di benua ini. Yang keempat, daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin. Koenjaraningrat mengutip sistem pembagian oleh J. M. Cooper untuk kebudayaan di Amerika Latin. Ada 4 tipe kebudayaan menurut Cooper. Yang pertama, Circum-Caribbean Culture, budaya kepulauan Karibia dan bagian utara Amerika Selatan. Yang kedua, Andean Civilization, kebudayaan suku di pegunungan Andes. Yang ketiga, Tropical Forest Culture, suku di hutan Amazon sering bercocok tanam, ladang berpindah. Yang keempat, Marginal Culture, suku pemburu peramu di daerah pinggiran yang kadang tidak mengenal pertanian secara intensif. Selain Cooper, Koenjaraningrat juga menyebut sistem G.P. Murdoch yang membagi menjadi 24 kultur area. Sebagai contoh, suku Chibcha di Kolombia atau Venezuela, termasuk di daerah Cacique, suku Jifaro, Tupinamba, Mundurucu masuk di budaya hutan tropik. Selanjutnya, sub-sub kawasan geografi di Oseania. Oseania, kepulauan di Lautan Pasifik, tidak digolongkan ke dalam kultur area yang sejelas benua lain karena keragaman budaya dan geografi yang sangat besar. Namun, Koenjaraningrat menyebut 4 subwilayah geografi utama di Oseania menurut para antropologi. 1. Penduduk asli Australia, Aborigin. Melanesia, pulau-pulau besar seperti Papua, Kepulauan Salomon.
6. Daerah-daerah kebudayaan di Afrika. Koenightajininingrat mengulas beberapa daerah kebudayaan utama di Afrika. Afrika Utara mencakup suku petani pedesaan, bercocok tanam dengan irigasi, peternakan, dan ekonomi oasis. Ras berdominan, banyak pengaruh peradaban Arab atau Mediterania. Tanduk Afrika. Masyarakat petani dan peternak di lembah sungai Ethiopia banyak menggunakan bajak, sistem irigasi, dan ras simetrik. Pantai Guinea. Suku petani rimba, peladang berpindah, ras negroid, tanaman pokok bervariasi, gandum, ubi, pisang, dan jagung, tergantung kelompok. Daerah Bantu. Koenightajininingrat menyebut beberapa subarea seperti Bantu danau-danau sekitar Danau Victoria, Kivu, dan lain-lain. Dan Bantu Tengah atau Tenggara. Mereka petani, kadang peternak sapi, struktur desa tertentu, pola perkampungan khas, dan kebudayaan kerajaan lokal. Kemudian yang ketujuh, daerah-daerah kebudayaan di Asia. Di Asia, Kuncoro Ningrat juga membahas area kebudayaan yang luas, meskipun tidak secara detail setiap sub daerah di bab 7. Ia mencatat bagaimana suku bangsa di Asia, misalnya di Asia Tenggara memiliki tradisi kebudayaan bercocok tanam, sistem sosial, kerajaan, dan agama tradisional yang kemudian berinteraksi dengan agama besar, seperti Islam atau Kristen. Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina, dipandang sebagai satu lingkaran adat atau culture circle tertentu oleh beberapa ahli antropologi. Kemudian yang kedelapan, suku-suku bangsa di Indonesia. Kuncoro Ningrat membahas bahwa Indonesia sangat beragam secara suku bangsa dengan banyak kelompok etnis yang berbeda budaya dan bahasa. Contohnya, suku Jawa, suku Sunda, suku Ambon, suku Ngada, Manggarai, Sika, Lalantuka, dan lain-lain. Bahasa lokal memperkuat identitas suku bangsa. Ada juga diskusi soal bagaimana pengelompokan suku bangsa dalam kajian antropologi bisa lebih halus, misalnya per suku spesifik, dibanding pengelompokan politis yang lebih kasar, misalnya penduduk Pulau Flores. Selain itu, Kuncoro Ningrat menyoroti pengaruh modernisasi dan akulturasi budaya luar, misalnya Eropa atau Amerika terhadap suku bangsa di Indonesia. Kemudian 9. Ras, bahasa, dan kebudayaan. Koenightajininingrat menegaskan bahwa ras, ciri fisik biologis, berbeda dengan suku bangsa, identitas budaya, dan kebudayaan. Ciri ras tidak selalu menentukan budaya. Contoh, di Indonesia, orang dengan ciri ras Mongoloid, Melayu, dan keturunan Cina Selatan bisa punya perbedaan fisik, tetapi adat, perilaku sosial, bahasa bisa sangat mirip atau saling berinteraksi. Bahasa sangat berperan dalam identitas suku bangsa, tetapi kebudayaan, gagasan, nilai, praktik juga mengikat suku bangsa. Ada mekanisme dinamika. Budaya bisa berubah melalui proses seperti difusi, asimilasi, akulturasi, dan modernisasi. Ketika ada kontak antar kebudayaan. 10. Bacaan untuk memperdalam pengertian. Di akhir bab 7, Koenightajininingrat menyediakan referensi bacaan lebih lanjut untuk memperdalam konsep seperti suku bangsa, daerah kebudayaan, ras, dan interaksi kebudayaan. Referensi ini biasanya berupa penelitian antropologi, karya etnografi, peta budaya, dan studi komparatif kebudayaan di berbagai dunia.